Seperti sebelum-sebelumnya, waktu kita berasa dipimpin untuk ngelakuin sesuatu tapi kita bener-bener clueless. Tapi kayaknya season ini kita udah mulai berubah seasonnya. Tapi kayaknya sekarang it's getting better. Kayaknya it's time buat kita, buat gua terutama restart hidup kita lagi. Maksudnya udah arahannya kayaknya sudah bisa ngelihat lebih jelas. Guys, it's been a while kita ngobrol lagi, update tentang keseharian kita. Basically kita mau update doang apa yang terjadi. Mungkin 6 bulan setengah tahun ini ya, ini udah setengah tahun, 2025 udah setengah tahun. Terakhir kan updatean kita tuh waktu kemarin kita ke Bangkok, waktu Michelle dapat endorsan untuk Permakmudi. Seperti sebelum-sebelumnya, waktu kita berasa dipimpin untuk ngelakuin sesuatu tapi kita bener-bener clueless. Tapi kayaknya season ini kita udah mulai berubah seasonnya. Kita udah berubah dari awal bergerak. Gara-gara sejak kapan? Sejak itu ibadah awal tahun. Kan dia bilang kan kita belum update itunya. Terakhir setelah terakhir kan habis oplas, terus nge-update-nya oplas doang. Terus kita nggak update hidup kan. Dan secara hidup di bulan Januari itu seperti biasa kita dengan amaze-nya itu new season itu jadi tema tahunan gereja juga. Nah di situ ya udah kepikiran kayak bener nggak ya kali ini new season gitu. Kalau gue sih karena kan berasanya dari kemarin tuh kayak new season gitu, tapi dari coba new season kayak ternyata bukan. New season dari mana? Enggak, kayak berusaha mengubah seasonnya itu, tapi ternyata itu keinginan kita gitu loh, bukan yang sebenarnya gitu loh. Aku sih berasa dari launching buku kemarin tuh ada satu momen untuk menutup season grieving kita selama tinggal di Bali sih, selama kita balik dari Bangkok dan kita langsung move ke Bali kan. Kayaknya buku kemarin tuh untuk chapter dalam hidup kita menutup season grieving kita, dealing sama grieving. Kebetulan again tahun lalu kalau kalian baca bukunya, di buku itu bilang tiap season kita beriringan sama komunitas kita gitu loh, tema komunitas kita, tema gereja kita lah. So awal tahun ini entah kebetulan atau enggak, yang gue percaya nggak kebetulan, the highlight. Nah, kalau kebetulan nggak mungkin 10 tahun berturut-turut ya. Tapi buat dia selama awal 20 tahun betul-betul inline sama tema. Kamu enggak? Iya sih. Gitu. So tahun ini kebetulan atau enggak temanya adalah new season. So ya itu, misalnya langsung bilang ini beneran new season gak sih kali ini? Iya, dan gitu. Ternyata ya gitu selama berapa bulan terakhir ya dibilang new season atau enggak, ya balik lagi tiba-tiba semua gitu. Wow-nya jelasin coba satu. Jelasin wow-nya. Ya pokoknya intinya enggak di kamu dulu, di kamu deh, karena gimana pun juga kita ada poin-poin yang beda gitu loh. Yang kamu rasain. Yang aku rasain ya itu tiba-tiba dapat endorsan oplas juga kan. Dapat endorsan oplas out of nowhere gitu kan. Terus abis itu kayaknya lumayan tenang dulu dikit ya kan. Terus abis itu tiba-tiba tetap ya gue ngotot mau jadi artis, gue casting sana sini gitu. Mau jadi aktor, mau jadi aktris, terus ya ada casting sana sini, terus ya balik lagi ketemunya sedikit, terus pas kis libur pas dapet ada 2 job, terus yang menurut Andri masih cere lah gitu. Project main-main, project culun lah, terus kan ya kan dia udah sering syuting ya kan, gue belum ya gitu kan, jadi ya gue mau terima aja gitu karena ya demi belajar juga gitu kan. Terus jobnya diterima juga, nggak taunya barengan kemarin sama ada yang buka kelas acting, jadi akhirnya selama ini kan kelas actingnya itu di Bangkok bukan buat film ya, lebih ke teater deh si Robin. Emang? Kayaknya dia kan nggak ada bahas skrip. Bahas skrip. Nah ini tuh ada skrip analisis segala macem gitu, jadi
saling melengkapi lah. Yang ini dia ngajar lebih ke body apa bilangnya, gesture, olah badan, kayak dengan lo di bawah ya lo bisa merasa down, kalau lo lompat-lompat lo merasa girang, kayak basically kayak gitu. Yang ini tuh lebih bahas beda script ya. Terus ya dengan itu gue jadi berasa itu di Jakarta ya kebanyakan, jadi kita tuh selama 6 bulan itu ke Jakartanya tuh banyak banget gitu. Terus ya gitu gue berasanya tiba-tiba kayak gila, selama ini tuh di Bali waktu tuh kayak dibuang-buang intinya, tapi pas kesini tuh 24 jam gak cukup. Iya. Itu yang kita rasain gitu. Terus ya itu dari dia begitu. Terus gue juga for some reason ada kayaknya project-project gue banyak di Jakarta harus balik-balik. Nah terus kebetulan lagi tahun ini tuh liburan Kiss tuh panjang, luar biasa panjang tau nggak? Jadi awalnya dari kan kita balik Januari tuh udah balik ke Bali. Nah terus Lebaran kali ini, sebelum Lebaran itu ada hari Nyepi berdempetan dengan Lebaran. Lebaran kan udah 2 minggu tuh ya libur. Habis Lebaran ada Galungan Kuningan. Habis itu ada Waisak. Nah, Galungan Kuningan tuh kan kayak lebarannya orang Bali. Sebelumnya ada Good Friday dulu. Oh iya, dari Good Friday, Nyepi, Lebaran. Bukan. Lebaran, Nyepi bareng Lebaran, terus Good Friday, masuk seminggu, terus Good Friday barengan sama Galungan, terus lanjut ke Hari Buruh, lanjut ke Waisak. Ya, gitulah pokoknya. Kristal tuh libur sekolahnya tuh, Kristal tuh libur sekolahnya tuh parah, panjang banget deh. Udah kayak naik-naikan kelas. Jadi dalam sebulan setengah kali ya. Sebulan setengah liburin, dia bolosnya cuma seminggu. 8 hari. Iya 8 hari. Jadi itu udah kayak naik-naikan kelas sendiri, karena kan di Bali tuh liburan Galungan Kuningan tuh udah sama kayak lebaran gitu loh. Jadi benar-benar panjang. Nah itu kita benar-benar ke Jakarta, dan di Jakarta pun full karena ya, again, kita nggak bisa lepas dari talasemi, dan kita mencoba membuat satu yayasan kan. Dan kita bikin ada acara pas hari talasemi dunia kemarin. Kita ada acara juga. Terus beriringan dengan pokoknya kita selama di Jakarta ini benar-benar pagi sampai malam keluar terus gitu loh. So, dan personally juga kita ngerasa, wah ini kayaknya di bawah harus balik lagi ya ke Jakarta ya, meninggalkan Bali lagi balik ke Jakarta. We never know. Tapi kita lihat aja 2 bulan ke depan tuh pas Kiss selesai sekolah, jadi judulnya balik ke Jakarta gitu. Katanya. Harus ada keputusan lagi gitu loh. Beriringan dengan itu juga kayaknya kita nyusun satu project. Gue pribadi bikin satu project sendiri gitu loh. Kita selama kemarin kita balik dari Bangkok dealing sama grieving, dan selama kita tinggal di Bali tuh udah berapa? 4 tahun. 3 tahun setengah. Ya, 3 tahun sama setengah. Bulan ini 4 tahun. Mau 4 tahun gitu. Jadi selama itu kan sekalian bisa scrolling ke belakang, itu kan ya sebenarnya nggak ada arah gitu loh. Kita sama-sama mengumpulkan pieces by pieces dari semua kehidupan kita yang berantakan. Karena kan dari waktu kita ke Bangkok, kita nggak expect kita balik tanpa Conan. Terus waktu kita tarik balik sebelumnya, gue punya kerjaan yang steady, gue punya company sebelumnya, tapi ya pandemi nggak survive. Kita di Bangkok, pulang juga tanpa Conan, dan kita Michelle dealing sama nggak bisa balik ke Jakarta. Setiap kali balik Jakarta, sakitnya sampai fisik gitu loh. That's why kita move ke Bali. Nah, di Bali pun kita dari nggak ada arah, dari selesai pandemi sampai Bali mulai ramai, sampai sekarang ramai banget. For some reason kita nggak nemuin usahanya kayak dijegal. Iya, berusaha di sana juga macem-macem lah. Jadi selama 4 tahun ini terlalu banyak yang terjadi sampai kalian cerita bener-bener, kalau kalian dengar cerita kita waktu kita benar-benar pas bisa update aja di tengah segala kebingungan dan segala arahan yang nggak jelas. Tapi kayaknya sekarang it's getting better. Kayaknya it's time buat gua terutama restart hidup hidup kita lagi. Maksudnya udah arahannya kayaknya sudah bisa ngelihat lebih jelas. Kemarin kan kabutnya benar-benar tebal, kita nggak bisa lihat jauh. Kita benar-benar hidup hari demi hari. Dan gue memutuskan untuk membuat series of dokumenter kali. Pokoknya gue rekap
kehidupan kita selama 3,5 tahun lah kira-kira dalam satu project dokumenter, mungkin 4 bulan ke depan bisa lihat kita lah, insight kita, apapun apa yang terjadi setelah Conan pass away selama di Bali dan sampai titik ini gitu loh. Hopefully sih ke depannya kalian melihat sesuatu yang beda ya, bukan cuman curhat-curhat masalah grieving, masalah Conan melo-meloan gitu doang gitu. So it's what happened today. Terus kamu ada? Nah, apa mungkin bagi yang udah nonton kita dari lama, mungkin kali ini bisa lebih berharap kita lebih rajin lah, kan kemarin-kemarin juga banyak yang nanya kok hilang, ntar hilang, ntar ada gitu. Yang kali ini semoga kita bisa setiap ngepost kita enggak yang rame, setiap kita ngepost melo baru semua pada rame, ada apa nih gitu. Jadi kayak oke, kita benar-benar kita jabarin insight what's happened. Semoga apa yang bisa kita share ini juga bisa kalian ada value yang bisa kalian dapat gitu loh. Karena gue tahu apa yang kita lewatin tuh nggak sama sekali nggak mudah, dan it's good kalau kalian mengalami hal yang nggak mudah. Kita punya teman sama-sama yang senasib, jadi kita tahu kita nggak sendirian gitu. So begitu ceritanya, dan gue harap kalian stay tune di sini untuk mungkin 4 bulan ke depan kita akan benar-benar prepare. Gue akan prepare sesuatu yang properly bisa kalian nonton. Oke? Udah gitu aja. Thank you for today. See you next time. Bye.